Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi di bumi manapun kaki Anda berpijak saat ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam penjagaan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran atau perkuliahan kita pada hari ini belum dapat tersajikan secara offline dikarenakan untuk para para pengurus MKU yang memberikan penyajian dan pelayanan pembelajaran perkuliahan MKU sedang ada kegiatan bersama dengan rektorat dari hari Senin tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Tidak ada pelayanan kantor dan sudah ada surat edaran dari rektor untuk pembelajaran dilakukan secara online. Dan karena itulah teman-teman sekalian, kita akan menyajikan materi dalam bentuk rekaman. Ya, rekaman YouTube saya sampaikan. Ya, tentu karena jumlah kita yang sangat banyak, terkadang kapasitas Zoom tidak mencukupi atau terkadang pembelajaran via Zoom tidak efektif karena jumlah kita yang banyak, ya. Tidak bisa terkontrol dan tidak bisa terpastikan materi diikuti atau tidak, disimak atau tidak. Karenanya saya lebih memilih dalam bentuk rekaman materi supaya teman-teman bisa bisa mendengarkan secara berulang dan bisa mengikutinya dengan sikon yang Anda jalani. Ya, mungkin sedang berkendaraan, mungkin sedang ada yang di tempat yang lain, ya, ada yang di rumah keluarga, di rumah duka, di rumah. Ala kulli hal, insya Allah dengan pembelajaran via rekaman YouTube Anda bisa menyimak dan mengikuti materi dengan kemudahan. Baik teman-teman sekalian, untuk pembelajaran kita di hari ini mengangkat tema ya tentang 3 perdagangan yang tidak merugi. 3 perdagangan yang tidak merugi. Baik, 3 perdagangan yang tidak merugi. Kita ambil dari Tadabbur Quran Surat Fatir ayat yang ke-29. Nah, di dalam Quran Surat Fatir ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang-orang yang yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa aqamus shalah dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Perhatikan pada bagian akhir ayat, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Adapun maksud dari penggalan ayat tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi, maksudnya adalah perdagangan yang pasti mendatangkan keuntungan.
dan tidak akan pernah merugi di dunia dan di akhirat. Perdagangan yang tidak akan pernah merugi di dunia dan di akhirat adalah perdagangan seorang hamba dengan Robnya, yaitu perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan antara manusia dengan manusia seringkali kita untung dan seringkali kita rugi. Al-kharaju bid-daman. Kalau siap untung, harus siap dengan risiko. Salah satu risiko adalah rugi. Itu kalau prinsip berdagang dengan manusia. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah, pasti untung, dijamin untung. Perdagangan dengan Allah itu pasti untung dan tidak akan merugi karena Allah pasti memberikan balasan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Serta tambahan karunia berupa ampunan yang besar untuk sang hamba. Sang hamba yang berdagang dengannya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat Fatir ayat 30 atau kelanjutan dari ayat tersebut. Liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sungguh dia akan menyempurnakan pahala mereka wa yazidahum dan menambahkan untuk mereka min fadlihi karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jadi kalau berdagang dengan Allah itu kenapa tidak akan merugi? Karena Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Allah akan memberikan balasan yang sempurna, bahkan Allah memberikan tambahan karunia. Di antara tambahan karunia itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sang hamba. Alasan yang lainnya, kenapa berdagang dengan Allah pasti untung dan tidak merugi? Karena perdagangan dengan Allah itu pasti menyelamatkan hamba dari azab yang pedih di akhirat. Sebagaimana tawaran Allah Azza wa Jalla di Quran Surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Nah, dari sini berdagang dengan Allah adalah perdagangan yang menyelamatkan manusia dari azab yang pedih. Kemudian, alasan yang ketiga, kenapa berdagang dengan Allah pasti untung dan tidak akan merugi? Karena bayaran Allah untuk hamba yang berdagang dengannya adalah surga. Dan itu bayaran tertinggi. Sebagaimana janji Allah Azza wa Jalla di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah membeli dari orang-orang yang beriman anfusahum, dirinya, wa amwalahum dan hartanya, bi anna lahumul jannah, dan bayarannya untuk mereka adalah surga. Nah, selanjutnya renungi makna yarjuna. Setelah kita mengetahui alasan bahwa berdagang dengan Allah pasti untung dan tidak merugi, selanjutnya renungi makna yarjuna. Mereka itu mengharapkan. Yarjuna dari kata kerja roja yarju rojaan. Roja yarju rojaan artinya keinginan terhadap sesuatu yang dibarengi dengan azam, tekad yang kuat, serta perencanaan yang jelas. Keinginan yang seperti inilah yang disebut dengan niat, yang terhitung mendapatkan pahala. Jika berniat untuk kebaikan, meskipun belum dikerjakan, udah dapat pahala. Tapi kapankah kategorinya niat itu? Niat itu adalah ketika seseorang memiliki keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Dan bukti keinginan kuat itu adalah adanya perencanaan yang jelas. Adanya tekad yang kuat. Nah, hal tersebutlah yang menjadikan seseorang itu memiliki niat. Yang niatnya mendapatkan pahala karena kebaikan yang diinginkannya.
Pada bagian akhir ayat, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka lah yang bersungguh-sungguh mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Bukan sekedar mau, tapi benar-benar ada bukti nyata, upaya nyata, kesungguhan real dalam upaya berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Pertanyaannya, siapakah mereka itu? Siapakah mereka yang bersungguh-sungguh dalam berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata mereka itu adalah yang istiqomah melaksanakan 3 hal. Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Mereka yang selalu membaca Al-Quran. Wa aqamus shalah. Mereka yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka yang selalu bergaya hidup sedekah. Mereka inilah yang diakui Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka lah yang benar-benar menginginkan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita urai satu demi satu. Yang pertama adalah selalu membaca Al-Quran. Dari sejumlah dalil Al-Quran dan As-Sunnah, Syekhul Islam menyebutkan 5 keberkahan selalu membaca Al-Quran. 5 keberkahan selalu membaca Al-Quran. Yang pertama, Yagzu al-akla. Orang yang suka baca Quran itu akan cerdas. Akan semakin bertambah kecerdasan dan akan jauh dari penyakit pikun. Kenapa? Karena Al-Quran itu nutrisi terbaik bagi akal. Yang kedua, Yagzu ar-ruha. Bahwa orang yang suka membaca Al-Quran, ruhnya akan kuat. Ruhnya akan kuat. Karena Al-Quran itu nutrisi terbaik bagi ruh. Al-Quran nutrisi terbaik bagi ruh. Yang ketiga, yahfazu al-jisma. Orang yang suka baca Quran akan sehat badannya, akan kuat fisiknya. Karena Al-Quran itu adalah syifaun, penyembuhan. Bukan dawa, bukan obat, tapi penyembuhan. Sebab obat ada kalanya bermanfaat, berkhasiat, ada kalanya tidak bermanfaat, tidak berkhasiat. Itu obat. Allah tidak menyebutkan Al-Quran sebagai dawa, tapi Allah menyebutkan Al-Quran itu syifaun, penyembuhan. Penyembuhan dari semua jenis penyakit. Baik penyakit medis atau penyakit non-medis. Baik penyakit yang menimpa fisik, yang menimpa psikis, yang menimpa karir, yang menimpa sosial, dan yang menimpa finansial. Al-Quran adalah penyembuhan dari penyakit-penyakit tersebut. Yang keempat, menenangkan jiwa karena Al-Quran adalah sebaik-baiknya takarub kepada Allah. Jadi, Al-Quran itu yatmunu as-sa'adah, menjaminkan ketenangan, kebahagiaan. Karena Al-Quran adalah sebaik-baiknya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelima, di sini saya belum tuliskan bahwa Al-Quran itu merupakan salah satu zikir yang utama. Salah satu zikir yang utama. Di antara afdalul zikri adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan orang yang suka membaca Al-Quran, maka dia sangat dekat dengan Allah karena Al-Quran adalah kalamullah. Maka Al-Quran adalah surat cinta Allah kepada hambanya. Dan mereka yang suka membaca Al-Quran, mereka adalah hamba-hamba yang cinta kepada Allah dan Allah mencintai mereka. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengabarkan tentang jaminan bagi yang istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengabarkan tentang jaminan bagi yang istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Ya, kalau tadi kita sebutkan bahwa yang benar-benar, yang sungguh-sungguh berdagang dengan Allah adalah yang suka membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah yang istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Adapun keutamaan orang yang suka menjalankan sholat 5 waktu,
dari sejumlah dalil-dalil yang sahih, yang roji tentangnya. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyebutkan 7 diantaranya. Yang pertama adalah dicintai oleh Allah. Siapa yang suka sholat 5 waktu akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, wajahnya bercahaya dan tampak kesolehan darinya. Wajahnya bercahaya dan tampak kesolehan darinya. Yang ketiga, diberkahi rezekinya di dunia. Diberkahi rezekinya di dunia. Yang keempat, dibebaskan dari siksa kubur. Yang kelima, diberikan catatan amal melalui tangan kanan. Yang keenam, dimudahkan menyeberangi titian sirat secepat kilat. Dan yang terakhir, dimasukkan ke dalam surga. Ya, Masya Allah. Betapa besar keutamaan dan ganjaran bagi yang selalu istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Nah, selanjutnya adalah ciri yang ketiga atau yang ketiga dari mereka yang diakui Allah sungguh-sungguh dalam berdagang dengan Allah adalah yang bergaya hidup sedekah. Apa keutamaan orang yang bergaya hidup sedekah? Keutamaan orang yang bergaya hidup sedekah yang pertama, sedekah itu adalah bukti keimanan. As-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan kepada Allah. Yang kedua, tidak akan miskin seorang hamba yang suka bersedekah. Mana kasat as-sadaqatu minal mal. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Yang ketiga, Allah pasti mengganti dengan penggantian yang lebih baik atas harta yang diinfakkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti ganti. Surat Saba ayat 39. Yang keempat, Allah melipat gandakan pengembalian sedekah dan mengampuni dosa bagi yang bersedekah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Jadi kalau kita menginfakkan harta di jalan Allah, Allah menamakan infak itu sebagai utang kepada Allah, pinjaman kepada Allah. Allah sebagai peminjamnya. Karena Allah sebagai peminjam, Allah pasti mengembalikannya. Allah pasti mengembalikannya dan pengembalian Allah berlipat ganda. Bukan hanya dilipat gandakan pengembalian, tapi juga Allah menambahkan dengan ampunan. Dan yang terakhir, dijamin kebahagiaan dan terbebas dari ketakutan serta kesedihan. Di surat Al-Baqarah ayat 274. Walladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Bahagia, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Oke. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah masih keutamaan ya, masih keutamaan sedekah ya, masih keutamaan sedekah. Ya, masih keutamaan sedekah yaitu bergaya hidup sedekah. Bergaya hidup sedekah. Bergaya hidup sedekah. Nah, bergaya hidup sedekah teman-teman sekalian, sedekah adalah keinginan terbesar ahli kubur jika diberi kesempatan untuk kembali ke dunia ini. Ya, sedekah adalah keinginan terbesar ahli kubur jika diberi kesempatan untuk kembali ke dunia. Ya, jika diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, maka keinginan mereka terbesar adalah bersedekah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersedekah sebelum datang kematian. Sebab ternyata cita-cita terbesar ahli sedekah itu, cita-cita terbesar mayit itu adalah pengen dihidupkan kembali untuk dapat menjalankan amalan, yaitu amalan sedekah. Nah, teman-teman sekalian, sedekah adalah salah satu jalan mudah masuk surga. Anda tentu pernah mendengar ya,
hadis tentang seorang wanita yang memberi minum kepada seekor anjing. Hanya memberi beberapa volume terbatas. Alhasil, perempuan itu diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa sedekah itu. Apalagi ketika kita memberi makan, memberi minum kepada manusia. Apalagi kepada muslim. Kemudian, sedekah khususnya memberi makan orang miskin, membebaskan pelakunya dari azab api neraka. Ya, membebaskan pelakunya dari azab api neraka. Masya Allah. Inilah keutamaan-keutamaan orang yang bergaya hidup sedekah. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, Al-Quran adalah sebesar-besar wasilah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa. Jiwa yang suci dan bersih ditandai dengan bagusnya hubungan dengan Allah dan bagusnya hubungan dengan manusia. Indikator bagusnya hubungan dengan manusia, indikator bagusnya hubungan manusia dengan Allah adalah sholat. Sedangkan indikator bagusnya hubungan manusia dengan manusia adalah sedekah. Implementasinya teman-teman sekalian, ya, wah ini implementasinya nanti kalau di bulan Zulhijjah, ya karena di dalam ibadah di bulan Zulhijjah itu Allah mengingatkan kita akan nikmat yang besar. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Allah mengingatkan kita dengan nikmat yang besar dan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang besar itu adalah fasholli lirabbik. Nah, di situ disebutkan dua, solat dan kurban. Maka solat adalah menggambarkan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan kurban dia mewakili ibadah harta, menggambarkan hubungan manusia dengan manusia. Karena itulah implementasinya diantaranya adalah di bulan Zulhijjah kita melaksanakan sholat Idul Adha dan juga berkurban setelahnya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua di antara hamba-hamba Allah yang diakui Allah ingin berdagang dengan Allah dengan sebenar-benarnya berdagang dengannya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, kita dimudahkan untuk mengamalkan Islam, dimatikan sebagai Muslim, dan dikumpulkan ke dalam surga. Baik teman-teman sekalian, demikianlah pembelajaran dan perkuliahan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya ingatkan untuk tetap melakukan presensi secara online. Jangan sampai tidak, sebab penilaian untuk nilai kehadiran adalah dari presensinya secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.